Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Oktaviana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalor kelas 7 SMP atau MTS. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami pengertian kalor. Kedua, mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Ketiga, melakukan perhitungan jumlah kalor pada kenaikan suhu zat. Keempat, melakukan perhitungan jumlah kalor pada perubahan wujud zat. Nah, sekarang kita mulai belajar. Nah, terlihat pada gambar ada seorang anak yang sedang mendekatkan tangannya dengan api unggun. Namun lama-kelamaan, tangan anak tersebut pasti merasakan kepanasan. Nah, hal tersebut dipengaruhi karena adanya kalor. Nah, jadi apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor itu mempunyai satuan joule yang dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf J. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Nah, 1 kalori ini adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Nah, 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Dapat dibulatkan menjadi 4,2 joule. Nah, 1 joule ini sama dengan 0,24 kalori. Materi berikutnya yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Kalor dapat mengubah suatu benda jika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Nah, setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan 1 kg zat agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu suatu benda, semakin besar kalor yang diperlukan. Ketiga, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, sehingga pernyataan tersebut dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu itu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali suhu benda, atau bisa dilambangkan atau dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q itu merupakan kalor yang dibutuhkan dengan satuan joule, M yaitu adalah massa bendanya dengan satuan kilogram, dan C itu sama dengan kalor jenis dengan satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius satuannya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Pertanyaannya, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 100 gram air dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Nah, yang diketahui apa saja? Ini ya, 100 gram air. Itu merupakan masanya, jadi kita tulis M sama dengan 100 gram. Nah, pada kalor ini
satuan massa itu adalah kilogram. Jadi kita ubah dulu menjadi kilogram. 100 gram itu sama dengan 0,1 kilogram. Berikutnya yang diketahui adalah suhunya. 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, berarti itu adalah perubahan suhunya. Jadi kita tulis delta T sama dengan 50 min 10 derajat menghasilkan 40 derajat Celcius. Nah, berikutnya yang diketahui adalah kalor jenis airnya, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita tulis lambangnya apa? Lambangnya adalah C, sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berikutnya kita tulis yang ditanya adalah Q, yaitu kalor yang dibutuhkan. Nah, jawab kita tulis yang pertama adalah rumusnya. Q rumusnya adalah M dikali C dikali delta T. Kita masukkan nilainya sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali 40. Nah, kita hitung, ketemulah hasilnya sama dengan 16.800 Joule. Oke. Materi berikutnya adalah kalor pada perubahan wujud zat atau benda. Nah, berikut ini perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Perhatikan baik-baik ya. Ada panah yang menunjukkan warna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, ini ada maksudnya. Yang berwarna biru itu artinya perubahan wujud zat yang menyerap kalor. Apa saja? Nah, ada mengkristal, membeku, dan mengembun. Untuk panah yang berwarna merah, artinya perubahan wujud zatnya melepaskan kalor. Nah, apa saja? Ada menguap, menyublim, dan mencair. Pada perubahan wujud zat itu tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Nah, kalor laten ini dibagi menjadi dua. Ada kalor penguapan atau pengembunan dan kalor peleburan atau pembekuan. Yang pertama, kalor penguapan atau pengembunan memiliki rumus Q sama dengan M dikali U. Nah, Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud. Yang satuannya adalah Joule. Nah, M itu merupakan massa benda dan U-nya adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan dengan satuannya Joule per kilogram. Nah, kalor laten yang kedua adalah kalor peleburan atau pembekuan dengan rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali L. Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan. M ini merupakan massa zatnya atau bendanya dikali dengan L. L itu merupakan kalor lebur atau kalor bekunya. Yang satuannya adalah Joule per kilogram. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Pertanyaannya, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis dulu ya. Yang pertama diketahuinya apa saja? Ada 5 kg air. Nah, itu berarti masanya. Kita tulis M sama dengan 5 kg. Lalu apa lagi? Lalu kalor lebur airnya, simbolnya adalah L ya kalau di sini kalor lebur. Sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Berikutnya kita tulis yang ditanya adalah kalor yang diperlukan, berarti simbolnya Q. Nah, jawab Q sama dengan M dikali L, itu rumusnya ya. Lalu Q
kita masukkan nilainya. M 5 kg dikali E-nya 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 1.680.000 atau bisa kita tuliskan 1,68 dikali 10 pangkat 6 Joule. Oke, contoh soal yang kedua. Berapakah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 10 kg alkohol jika kalor uap alkohol tersebut 1,1 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jangan lupa diketahuinya ditulis ya. Apa saja yang diketahui? Ada masanya 10 kg ya. 10 kg M sama dengan 10 kg. Kalor uapnya kita tulis juga U alkohol ya. Kalor uap alkohol sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Berikutnya yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan. Lambangnya Ki. Nah, tulis jawab. Kita masukkan rumusnya. Apa rumusnya? Q sama dengan M dikali U. Lalu dimasukkan nilainya. Masanya ada 10 kg dikali 1,1 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Dihitung ya. Hasilnya adalah 11 juta. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1,1 kali 10 pangkat 7 dengan satuannya Joule. Oke, demikian penjelasan materi kalor pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai penghujung materi. Mohon maaf apabila ada tulisan atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.